Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun ngalimpuro. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi srohli sadari wa yasirli amni wa lul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, kenikmatan sehingga kita dapat melaksanakan proses pembelajaran secara online ya teman-teman sekalian ya. Salawat teriring salam tak lupa mari kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Baik rekan-rekan sekalian, bertemu lagi dengan saya Ibu Ayu Zahroh yang mengampu mata pelajaran seni budaya yang akan saya sampaikan pada hari ini khusus untuk siswa paket C pada modul 4 dengan pembahasan belajar musik. Kalau berbicara tentang musik pasti sudah tidak asing lagi ya rekan-rekan sekalian. Semua orang itu menyukai musik. Tapi tergantung alirannya nih, banyak sekali alirannya. Ada yang religi, ada yang jazz, ada yang pop, ada yang rock, ada yang macem-macem deh ya. Tergantung kesukaannya masing-masing. Tapi hampir rata-rata semua orang menyukai musik. Kenapa? Karena dengan musik kadang orang bisa mengartikan apa yang sedang terjadi pada dirinya atau apa yang sudah terjadi pada dirinya atau imajinasi yang kita miliki bisa tercurahkan lewat sebuah atau lewat musik ya gitu. Jadi hampir semua orang menyukai musik. Baik, lanjut saja rekan-rekan sekalian, kita akan membahas tentang seni musik. Wah, kalau ngomongin masalah seni musik nih, udah deh pasti pada senang gitu. Kenapa? Karena yang saya bilang tadi, seni musik itu bisa membawa diri kita ke dalam musik itu gitu. Kalau lagi melo, kalau lagi sedih dengerin lagu yang sedih gitu ya. Kalau lagi happy kita dengerin lagu yang seneng gitu. Pokoknya yang bisa mengartikan perasaan kita gitu ya. Kita bahas dulu yuk. Seni musik itu apa? Seni musik adalah sebuah cabang seni yang lebih fokus mengutamakan penggunaan harmoni, melodi, irama, tempo, dan vokal sebagai sarana menyampaikan nilai-nilai seni itu sendiri dari seniman atau pembuat seni kepada orang lain atau penikmat seni. Tuh, udah lengkap nih jadi pengertian seni musik itu. Secara garis besar bahwa seni musik itu yang dibuat untuk menanamkan atau menyampaikan nilai-nilai seni sendiri dari seniman atau pembuat seninya kepada orang lain atau penikmat seni gitu. Jadi seni musik itu dibuat supaya orang lain bisa menikmati atau seni musik itu dibuat agar kita bisa mencurahkan apa yang sedang terjadi pada diri kita. Seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Oke. Dalam seni musik itu terdapat unsur-unsur musik. Unsur-unsur musik itu apa aja Bu? Ada 6. Ya, ada 6. Yang pertama suara, yang kedua nada, yang ketiga ritme, yang keempat melodi, yang kelima harmoni, yang keenam notasi. Kita akan bahas satu persatu nanti unsur-unsur musik gitu ya. Kita lanjut ke yang pertama, yaitu suara. Suara ini apa sih? Gitu kan? Merupakan tinggi rendah dan panjang pendeknya nada yang terdapat dalam musik. Suara A, I, U, E, O gitu ya.
itu merupakan tinggi, rendah, dan panjang pendeknya nada yang terdapat dalam musik gitu. Jadi unsur-unsurnya itu yang paling utama ya suara. Namanya seni musik, kalau ada musik pasti ada suara, begitu ya. Dilanjutkan yang kedua, nada. Senada cinta bersemi, bukan ya, itu nyanyian ya. Nada itu adalah bunyi yang beraturan dengan frekuensi tunggal tertentu dan memiliki tinggi nada tertentu menurut frekuensinya. Ini rekan-rekan sekalian, ada contohnya ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu ya. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Aduh, kerendahan ya. Nada jadi itu bunyi yang beraturan dengan frekuensi tunggal gitu. 1, 1, setengah, 1. Ini nada yang normal ya rekan-rekan sekalian ya. 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah, begitu ya. Lanjut ke yang ketiga, yaitu ritme. Ritme adalah suara yang dapat menggambarkan panjang pendeknya suatu rangkaian nada. Ritme ada karena pergantian pada panjang pendek atau tinggi rendahnya suatu bunyi yang beraturan, begitu ya. Jadi suara yang dapat menggambarkan panjang pendeknya suatu rangkaian nada, jadi yang menentukan panjang pendeknya gitu ya, itu ritme. Lanjut yang keempat yaitu melodi. Melodi gitu ya. Melodi adalah susunan alunan nada-nada yang diatur tinggi, rendah, pola, dan harga nadanya sehingga menjadi kalimat lagu dan menjadi sebuah karakter tersendiri dalam suatu musik yang mengikuti alur chord atau kunci seiringan tetapi tidak terpaku padanya gitu ya. Jadi melodi itu susunan alunan nada-nadanya rekan-rekan sekalian yang ada dalam sebuah lagu gitu. Jadi kalau kita bisa menghayati sebuah lagu ini pada saat kita sedang perasaannya tidak enak atau sedang bahagia, itu di dalamnya ada melodinya gitu rekan-rekan sekalian ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kelima yaitu harmoni. Harmoni yaitu paduan bunyi, nyanyian atau permainan musik yang menggunakan dua nada atau lebih yang berbeda tinggi nadanya dan dibunyikan secara serentak, jadi berbarengan. Jadi musik yang ada dua musik tuh, ada dua nada berbeda tingginya dijadikan satu dalam bunyi, disampaikan atau dibunyikan secara serentak gitu bersama-sama begitu rekan-rekan sekalian ya. Jadi harmoni itu keindahannya gitu. Selanjutnya yaitu notasi. Notasi memiliki beberapa arti, yaitu sistem lambang atau nada yang menggambarkan bilangan nada atau ujaran dan proses pelambangan bilangan nada ujaran dengan lambang begitu ya. Ini simbol, ini namanya. Kalau seperti ini namanya not penuh 4 ketukan. Jadi tuk 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 begitu ya rekan-rekan sekalian ya. Begitu dengan seterusnya begitu ya. Dilanjutkan yaitu ada tekniknya nih. Teknik bermain alat musik tradisi sesuai dengan alatnya. Yang pertama, klarifikasi menurut sumber bunyinya ya. Itu dibagi lagi rekan-rekan sekalian menjadi 4. Yang pertama membranofon, yang kedua aerofon, yang ketiga chordofon, yang keempat idiofon gitu. Akan kita bahas satu persatu. Membranofon itu apa sih? Membranofon adalah alat musik yang sumber bunyinya dihasilkan dari selaput tipis seperti kulit atau bahan sintetis ya. Ini untuk contoh alat musik tradisional membranofon itu adalah yang ini rekan-rekan, gendang, dangdut gitu ya.
yang biasa kita dengar gitu pada musik tradisional Jawa ya, begitu. Yang kedua yaitu aerofon, ya. Aerofon itu apa sih Bu? Pernah dengar aerofon? Aerofon sering sekali pasti rekan-rekan mendengar ya. Aerofon itu apa sih Bu? Gitu. Aerofon adalah alat musik yang sumber bunyinya dihasilkan oleh udara yang ditiupkan kepada instrumen tersebut. Contohnya yang mana Bu? Ini sudah jarang sekali ya kita lihat ya. Karena memang tidak mudah untuk memainkan alat musik ini begitu ya. Yang ketiga kordofon, fon ya pokoknya semuanya ya rekan-rekan sekalian. Kordofon itu adalah alat musik yang sumber bunyinya dihasilkan oleh dawai yang direntangkan di badan instrumen tersebut begitu ya. Contohnya ada kecapi, rebab, tetan, siter, gitar. Mungkin yang sering kita dengar gitar dan kecapi seperti itu ya teman-teman. Itu adalah kordofon. Ini adalah salah satu contoh alat musik kordofon ya. Yang berikutnya yaitu adalah idiofon. Idiofon apa sih Ibu? Gitu. Idiofon adalah alat musik yang sumber bunyinya dihasilkan badan instrumen itu sendiri yang bergetar. Contohnya calung, gong, bonang, gender, saron, simbal. Mungkin yang sering kita dengar yaitu gong dan simbal ya. Dan di sini contohnya ada ini ya. Jadi teknik bermain alat musik tradisi sesuai dengan alatnya ada dua kali klarifikasinya. Yang pertama klarifikasi menurut sumber bunyinya ya. Menurut sumber bunyinya dibagi menjadi 4. Yang pertama membranofon, yang kedua aerofon, yang ketiga kordofon, yang keempat indiofon gitu ya. Jadi ada 4 nih rekan-rekan sekalian, jangan lupa ya untuk selalu diingat. Dan ini adalah contoh-contohnya alat musik yang klarifikasi menurut sumber bunyinya. Yang kedua ada klarifikasi menurut cara memainkannya. Jadi tadi dari suaranya, ini dengan cara memainkannya. Yang pertama instrumen pukul. Kalau pukul apa tuh biasanya? Kalau instrumen yang dipukul, coba rekan-rekan sekalian, instrumen yang biasa dipukul itu adalah gendang gitu ya, dan yang lainnya seperti itu. Yang kedua yaitu instrumen tiup. Nah, kalau tiup sudah jelas pasti seluring gitu ya. Terus serunai dan yang lain-lain begitu ya. Yang ketiga instrumen gesek. Instrumen gesek nih, kalau seperti ini apa namanya? Biola ya. Instrumen gesek itu ada biola, ada tehyan, ada rebab, banyak sekali ya rekan-rekan ya. Terus yang keempat atau yang terakhir yaitu instrumen petik. Nah, kalau petik bukan petik buah mangga ya, bukan petik buah seri, bukan. Tapi instrumen petik itu adalah salah satu klarifikasi menurut cara memakainya rekan-rekan sekalian. Kalau yang memetik atau instrumen petik biasanya ada apa? Kecapi, gitar dan yang lain-lain ya rekan-teman atau rekan-rekan gitu. Jadi klarifikasinya teknik bermain alat musik itu ada 2 ya. Yang pertama menurut sumber bunyinya, yang kedua yaitu cara memakainya ya. Jadi itu saja rekan-rekan sekalian yang dapat Ibu sampaikan tentang seni musik. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Ayu bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan Ibu dan rekan-rekan sekalian untuk lebih paham dan lebih tahu, oh seni musik ini, oh ini contohnya yang bersumber dari bunyinya, oh ini yang bersumber dari alatnya gitu, atau bersumber dari
cara memakainya. Terus tadi ngebahas tentang unsur-unsurnya, banyak sekali ya unsur-unsurnya ya rekan-rekan. Jadi seni musik itu luas, seni musik itu indah, seni musik itu cantik, seni musik itu seru gitu ya. Kenapa saya sampaikan seperti itu, banyak sekali pengertiannya? Itu menurut saya rekan-rekan sekalian, karena musik itu bisa menggambarkan kondisi seseorang gitu, kondisi yang sedang galau, yang sedang bahagia, yang sedang ingin diberi motivasi begitu ya. Jadi dari musik orang ada yang bisa merubah apapun itu ya, dari cara berpikir, merubah moodnya, merubah segalanya yang ada dalam diri orang tersebut gitu. Jadi kalau kita bisa menikmati musik, pasti rasa dan perasaan kita nih bisa tersalurkan gitu. Dan seni musik itu indah rekan-rekan sekalian. Kalau kita menikmatinya dengan sesuai dengan perasaan kita gitu. Apalagi kalau misalkan lagi galau nih, rekan-rekan sekalian bingung mau cerita kemana, udah dengerin musik aja gitu. Dan kadang ada yang bisa ikut nangis karena lagunya kok pas banget gitu ya. Kadang ada yang bisa jadi motivasi untuk dirinya untuk terus bangkit gitu ya. Jadi tergantung penilaian orang lain, penilaian masing-masing begitu ya. Baik, itu saja mungkin rekan-rekan yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.